Halo semuanya, selamat datang di perkuliahan online kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kita yang kedua kali ini, kegiatannya adalah kita akan rekap sedikit apa yang kita sudah pelajari minggu kemarin. Kemudian juga kita akan lihat materi hari ini tentang ragam bahasa Indonesia serta ciri-ciri. Apa itu, Bik? Bahasa Indonesia keilmuan. Yes, bahasa Indonesia keilmuan ya. Oke, kita rekap dulu pertemuan minggu lalu. Masih ada yang ingat tentang bahasa Indonesia keilmuan? Ya, tentang apa itu? Bahasa yang baku, formal, apa lagi? Sopan, kemudian apa lagi? Baku lagi, iya. Ilmiah, betul sekali. Bahasa ilmiah ya yang kita gunakan baik itu secara lisan maupun secara tertulis ya. Dalam hal ini kita akan banyak fokus ke menulisnya, betul sekali. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini ya, tentang ragam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, di sini ada beberapa ragam bahasa Indonesia yang dikelompokkan oleh siapa namanya di sini? Yono Hudiono et al. Ini saya belum ganti ya, ini seharusnya tulisannya DKK titik gitu ya, dan kawan-kawan maksudnya. Artinya penulisnya banyak. Nah, teman-teman, kalau teman-teman melihat ada tulisan seperti ini ya, kemudian ada rumusan idenya di sini, ini maksudnya adalah 4 ragam bahasa Indonesia ini bukan saya yang bentuk ya, bukan saya yang bentuk. Nah, itu salah satu hal yang nanti akan kita pelajari dalam bahasa Indonesia keilmuan adalah bentuk rujukan dan referensi ya. Rujukan dan referensi. Dalam hal ini begini, maksudnya itu apa sih, Miss? Jadi rujukan dan referensi itu maksudnya adalah ketika kita misalnya pakai tulisan orang lain, pakai idenya orang lain, nah kita harus berterima kasih kan ya ke orang itu. Nah, cara berterima kasihnya dalam tulisan ilmiah itu adalah meletakkan namanya dia di bagian tulisannya tersebut ya. Dalam hal ini saya mau meminjam idenya si Bapak Yono Hudiono. Saya pinjam idenya Bapak Yono Hudiono. Kemudian saya taruh di sini, saya jelaskan di kelas gitu. Apa maksudnya tahun sama P di sini? Ini maksudnya adalah tahun terbitnya tulisan beliau yang tentang ini. Jadi beliau menulis mungkin sebuah buku kah, sebuah artikel kah, beliau tulis pada tahun 1994. Jadi 4 ragam ragam bahasa Indonesia. Ya. 4 ragam bahasa Indonesia ini sudah beliau rumuskan di tahun 94, jauh sebelum Anda lahir ya. Kemudian P maksudnya adalah page, artinya page adalah halaman ya. Maksudnya ini adalah di buku beliau di halaman ke-102 gitu. Jadi kenapa demikian? Supaya teman-teman yang baca, maksudnya teman-teman yang hari ini datang kemudian lihat baca, mau ngecek gitu kan bener nggak sih itu Bapak Yudiono menulis itu di bukunya yang di tahun 94 dan di halaman kesekian gitu. Jadi maksudnya adalah saya mengambil ragam bahasa Indonesia ini dari buku beliau yang terbit tahun 94, tepatnya di halaman 102 gitu ya. Oke, kita masuk dalam penjelasannya sendiri. Ragam bahasa Indonesia keilmuan itu dibagi menjadi berapa di sana? 4 ya. Pertama berdasarkan tempat atau daerah. Apa maksudnya ragam bahasa Indonesia dibagi berdasarkan tempat atau daerahnya? Angkat 1. Ya, angkat tangan. Menurut saya karena biasanya letak suatu daerah pasti ada bahasa tersendirinya. Iya. Dari Bima. Betul sekali. Kita punya bahasa sendiri, Sumbawa pun seperti itu. Betul sekali. Di NTB aja ada setidaknya 3 bahasa ya, bahasa yang umum. Meskipun mungkin logatnya berbeda, kemudian tingkat bahasanya juga mungkin ada yang tingkat halus ya, ada yang tingkat kasar begitu kan. Tapi pada dasarnya NTB aja ada 3 bahasa daerah gitu. Beda lagi di daerah yang lainnya, beda lagi dari tempat yang lain.
Kemudian yang kedua, berdasarkan penuturnya atau ragam bahasa cendekiawan dan bahasa non-cendekiawan. Penutur, apa itu penutur? Tahu artinya penutur? Oh, ya, penutur adalah orang yang bercerita, betul. Nah, dalam hal ini penutur adalah orang yang berbicaranya sendiri, gitu ya. Jadi, kedua, ragam bahasa Indonesia dibagi berdasarkan penuturnya. Dalam hal ini dibagi menjadi dua saja, yaitu penutur para cendekiawan dan non-cendekiawan. Kalau kita termasuk yang mana? Dua-duanya ya. Alhamdulillah, cendekiawan juga masuk. Kita juga bagian dari non-cendekiawan karena kalau ketika kita berkomunikasi sehari-hari kita pakai bahasa biasa ya. Bahasa biasa yang umumnya ya sopan aja cukup gitu. Tidak formal, tidak apa-apa. Itu kalau non-cendekiawan gitu ya. Nice. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sasarannya. Ada apa di sana, ragam? Yes. Jadi kadang-kadang bahasa yang dipakai secara lisan seperti ini, jadi ketika saya berbicara seperti ini, kadang-kadang tidak cocok ketika kalau misalnya saya ganti dalam bentuk tulisan. Misalnya ketika lisan saya sedikit tidak formal atau semi-semi formal lah ya, maksudnya antara formal dan tidak. Nah kalau di tulisan ketika saya menulis mungkin lebih formal. Demikian bahasa sastra. Bahasa sastra itu kan bahasa yang umumnya misalnya puitis, begitu ya. Kemudian bahasa yang banyak konotasinya, seperti itu. Kemudian bahasa surat kabar. Bahasa surat kabar juga biasanya berbeda loh ya dengan bahasa ilmiah. Nah itu nanti hati-hati ketika menulis. Misalnya beberapa di bahasa surat kabar, pokoknya cara menulis bahasa surat kabar itu agak sedikit berbeda dari bahasa ilmiah. Kemudian bahasa undang-undang, dalam hal ini bahasa ilmu hukum. Ya, bahasa ilmu hukum banyak sekali kosakatanya yang kita sendiri saja sebagai orang-orang yang cendekiawan gitu kan, masuk dalam kelompok cendekiawan, kita tidak terlalu paham. Ada beberapa kata yang dalam undang-undang atau dalam bahasa hukum itu saya juga tidak mengerti. Jadi ibaratnya itu adalah bahasa yang mereka kembangkan, gitu ya. Kemudian yang keempat, berdasarkan pemakaiannya, ya pemakaiannya dalam situasi resmi atau tidak resmi. Pada umumnya ini pembagian bahasa tersebut. Nah, yang berhubungan dengan bahasa Indonesia keilmuan, kira-kira yang mana? Apakah poin nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Ada yang lain mau menambahkan atau mungkin mau mengoreksi? Nomor 2 tadi betul sekali ya, ragam bahasanya. Tapi mungkin sasarannya lebih kepada ragam bahasa tulisan ilmiah ya. Karena berbeda tulisan ilmiah dengan bahasa sastra, berbeda juga dengan surat kabar, dan berbeda dengan bahasa undang-undang. But most of the points are correct. Jadi poin-poin yang lain itu pada umumnya udah betul sekali. Bagus. Heni. Nah, oleh karenanya bahasa Indonesia keilmuan adalah ragam bahasa cendekiawan dan ragam bahasa resmi, juga mungkin kita tambah tulisan juga ya, dalam bentuk tulisan ilmiah seperti itu, atau presentasi ilmiah boleh. Saya lanjutkan. Selain penggunaan kata-kata baku dan ilmiah, bahasa Indonesia keilmuan juga memiliki beberapa ciri-ciri yang lain ya. Jadi ciri-ciri yang kita pahami itu kan dia umumnya baku, apalagi resmi gitu kan ya, ilmiah, formal, itu kan ya yang kita pahami kemarin-kemarin dan sampai hari ini juga kita memahami demikian. Nah, ada beberapa ciri-ciri yang lain. Apa saja ciri-ciri itu? Ciri-ciri ini bersifat sedikit teknis ya. Ciri-ciri tersebut adalah ada beberapa poin yang dibuat oleh siapa? Suparno. Pak Suparno. Ya, Pak Suparno dalam bukunya di tahun 1994 gitu ya. Jadi karakteristik atau ciri-ciri bahasa Indonesia keilmuan di situ ada sekitar 7 poin ya. Kita akan lihat satu-satu dulu. Pertama ada apa di sana? Lugas dan jelas. Nah, dalam hal ini lugas maksudnya adalah lugas dan jelas, Gagasan yang jelas itu tidak terbelit-belit, mudah dipahami, tidak diungkapkan dalam bentuk kiasan atau konotasi. Jadi misalnya kita mau bilang
Hujan menyelimuti bumi hari ini. Nah, itu kan menyelimuti bumi itu kan mungkin sebuah konotasi ya. Maksudnya hujan turun gitu kan. Ya udah tulis aja hujan turun dengan deras hari ini gitu loh. Jadi jelas maksudnya. Tidak kita konotasi, tidak juga kita terbelit-belitkan begitu. Jadi langsung jelas saja. Hujan turun dengan deras hari ini. Tidak perlu ditulis dengan hujan turun menyelimuti bumi hari ini. Nah, itu bahasa sastra, bahasa yang teman-teman gunakan untuk membuat puisi itu boleh, bagus. Tapi untuk membuat tulisan ilmiah jangan. Kemudian selain itu, nah ini contohnya ya. Para pendidik yang kadangkala atau bahkan sering kena getahnya oleh sebagian anak-anak. Para pendidik mempunyai tugas yang tidak ringan. Ini saya tandai yang perlu diganti. Yang warna kuning itu perlu diganti. Yang pertama teman-teman, kadangkala atau bahkan sering. Sampai sini dulu, kena getahnya nanti. Kadangkala atau bahkan sering. Itu kenapa saya tandai salah? Betul. Kemudian pemborosan kata. 2 poin yang menurut saya saling berkaitan dan sangat bagus sekali ya. Sudah diulang-ulang sehingga itu masuk dalam pemborosan kata. Nah, ya, jadinya terbelit-belit. Dalam hal ini jelas aja, cukup satu aja gitu bilangnya. Kalau mau bilang kadang-kadang ya kadang-kadang aja gitu ya. Jadi para pendidik yang kadang-kala atau bahkan sering itu langsung kita coret saja, jadi para pendidik yang kadang-kadang misalnya ya. Kemudian kena getahnya. Kena getahnya itu salah satu bentuk apa? Tadi ada salah satu kata kunci di atasnya itu, gagasan yang jelas bla 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 bla. Bahasa kiasan tidak jelas, yes. Bahasa kiasan umumnya dia tidak jelas untuk kebanyakan orang-orang yang mungkin tidak paham dengan bahasa kiasan ya. Jadi exactly, nggak familiar. Jadi kena getahnya. Kena getahnya itu ya maksudnya kena akibatnya kan ya, imbas. Kena akibat dalam hal ini. Kata imbas itu bisa kita lebih jelaskan lagi dengan kata akibat gitu ya. Kemudian tidak ringan. Kenapa saya tandai di situ tidak ringan? Iya betul, tidak mudah, tidak terlalu berat. Tidak ringan artinya lawannya ringan apa? Berat. Kalau tidak ringan artinya berat gitu ya. Tidak ringan artinya berat. Maka dalam hal ini langsung saja ditulis supaya mudah dipahami. Pekerjaan ini tidak ringan. Atau kalau kita diganti supaya lebih jelas lagi, ya pekerjaan ini berat. Itu aja, nggak usah bilang tidak ringan lagi gitu. Kecuali kalau teman-teman mau bilang tidak ringan ataupun tidak berat gitu ya. Jadi ya boleh lah. Tapi dalam hal ini kalau tidak ringan ya udah bilang aja langsung berat gitu. Oke? Jadi ini perbaikannya. Para pendidik kadang-kadang terkena akibat ulah. Jadi kena getahnya itu maksudnya akibat ulah perilaku lah ya. Boleh kita tambah supaya lebih jelas lagi. Akibat ulah perilaku sebagian anak-anak. Para pendidik mempunyai tugas yang berat. Gitu teman-teman. Dari sini aja dulu teman-teman pas lihat ini yang pertama, pas lihat ini pertama dianggap gimana nih? Dianggap normal-normal aja kan ya bahasa ini. Maksudnya tidak apa yang salah dari situ? Mungkin banyak beberapa yang bertanya seperti itu, tapi ternyata ada beberapa salahnya gitu ya. Tidak kurang jelas, kurang lugas gitu. Nah, jelas artinya disampaikan dengan gamblang, tegas, tidak meragukan, gitu ya. Kemudian dalam hal ini contoh yang lain lagi, kita coba teman-teman baca dan coba teman-teman kreasikan, diganti gitu. Coba diperbaiki sedikit. Mungkin dilihat ke bawah lagi, coba dibaca sampai full. Itu kalimatnya terasa bagaimana sih, aneh kah? Perlu dipisahkah mungkin, atau ada yang perlu dihapus begitu? Good point. Nah, ini berapa kalimatnya tadi? Lebih dari 49. Banyak sekali dalam satu kalimat. Teman-teman, dalam menulis satu kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam hal ini juga dalam bahasa Inggris, kalau tidak salah jangan lebih dari 30 kata. Harus dipisah kalau lebih dari 30 kata. Kenapa? Karena kalau lebih dari 30 kata, bahkan ukurannya itu cukup 20 sampai 30 gitu maksimalnya. Kenapa demikian? Karena kalau terlalu panjang jadi tidak efektif, tidak
tidak enak dibaca, sama seperti ini. Teman-teman tidak enak membacanya tadi kan ya? Nah, jadi ini kita perlu pisah. Nah, jadi ini yang saya perbaiki. Dalam hal ini tadi masukannya Henny bagus, penanaman bisa diganti dengan pendidikan juga, nggak masalah. Saya pakai penanaman di situ. Penanaman moral di sekolah merupakan kelanjutan penanaman moral di rumah. Titik. Cukup sampai situ saja dulu, bisa. Jadi ketika teman-teman melihat kata yang itu kan sebenarnya lanjutan ya. Lanjutan itu sebenarnya bisa diputus di situ saja gitu loh, ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Penanaman moral di sekolah dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan moral Pancasila yang merupakan mata pelajaran paling strategis karena langsung menyangkut moral Pancasila. Enak bahasanya sekarang kan ya. Jadi yang kedua di situ kita boleh pakai satu yang. Bagus tadi poinnya Arsi, lebih baik dalam satu kalimat cukup satu saja kalau mau pakai kata yang. Jangan dua. Kalau dua itu jadi tidak efektif, terlalu kemana-mana. Cukup satu saja, ya. Jadi ini kan yang merupakan mata pelajaran paling strategis. Apa sih mata pelajaran paling strategis maksudnya dalam kalimat ini? Mata pelajaran yang paling strategis itu mata pelajaran apa maksudnya dia? Exactly. Jadi yang ini menjelaskan pendidikan moral Pancasila tersebut, gitu ya. Kemudian dijelaskan dengan kata yang merupakan mata pelajaran paling strategis. Nah, kemudian saya lanjutkan, di samping itu penanaman moral Pancasila, ini tadi ya, kata juga ini dititikkan di sini, kita taruh titik di sini, kemudian juganya ini diganti dengan di samping itu penanaman moral Pancasila juga diintegrasikan. Jadi ini ditambah kalimatnya, maksudnya supaya lebih enak dibaca begitu setelah titik. Yes, Bunda dipahami juga. Setelah titik di sini ya, jadi ditambahkan. Nanti akan saya berikan beberapa kosakata yang misalnya kosakata yang kita gunakan untuk menyambung kalimat, menutup kalimat, menulis kesimpulan. Itu ada beberapa nanti model-model kata yang biasa digunakan dalam tulisan ilmiah. Kita akan eksplor nanti di beberapa pertemuan terakhir mungkin, ya. Kemudian diintegrasikan ke dalam mata pelajaran agama, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan sejarah, perjuangan bangsa, dan kesenian. Jadi itu maksudnya kalimat yang lugas dan jelas, ya. Seenggaknya itu adalah yang bisa teman-teman eksplor nanti lebih lanjut ketika mau membuat kalimat ya. Saya sarankan download PDF yang saya berikan, kemudian nanti ketika menulis kalimat bisa dibuka-buka ciri-cirinya itu, oke? Selanjutnya kedua adalah objektif. Ada yang mau mengartikan apa itu objektif? Tidak subjektif, Miss. Itu objektif. Betul? Objektif adalah tidak subjektif. Tapi maksudnya objektif adalah itu apa? Berdasarkan perasaan atau selera seseorang. Ya, ada hubungan kata dengan perasaan ya. Jadi kadang-kadang kita kan kalau melihat sesuatu atau menilai sesuatu itu kadang-kadang pakai perasaan, betul atau tidak? Betul. Ya, kadang-kadang misal gini, misal gini nih, saya contohkan. Ada dua dosen teman-teman, dua dosen. Ada dua dosen A dan dosen B misalnya. Dosen A itu teman-teman tidak suka karena sikapnya misalnya sikapnya kasar. Ini teman-teman tidak suka karena sikapnya kasar. Kemudian dosen B teman-teman suka karena sikapnya ramah dan lain-lain lah ya, yang baik-baik. Nah yang ini mungkin sikapnya yang kurang baik begitu. Nah kemudian dalam hal ini meskipun sikap beliau kasar, beliau itu kalau mengajar jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang ini dalam mengajarnya tidak jelas, suka tidak jelas. Nah, dalam hal ini saya tanya, mana dosen yang lebih mumpuni? Yang A, ya. Yang A. Kemudian jika dalam hal ini teman-teman harus memberikan hadiah gitu kepada A atau B, kepada siapa akan diberikan? B. Enggak masalah. B enggak masalah. A. Nah, jadi gitu teman-teman. Kadang-kadang ketika kita menilai dengan perasaan, nah itu kita bersikap subjektif. Misalnya, oh ya saya kasih
hadiah ke beliau ya karena saya suka beliau, karena saya mau dia mengajarnya nggak bagus kah atau apakah, yang penting saya senang gitu loh, saya senang, ya udah saya memberikan nilai yang baik untuk dosen tersebut. Nah dalam hal ini itu tidak objektif, tapi subjektif juga nggak masalah gitu loh. Haikal juga betul, karena beberapa kesempatan perlu kita untuk subjektif, tapi dalam bahasa Indonesia keilmuan harus objektif. Jangan pakai perasaan, jangan terlalu banyak melibatkan perasaan gitu kan. Yes, berdasarkan pandangan yang jelas, berdasarkan logika juga seperti itu Arsi. Jadi contoh misalnya isu-isu yang sensitif aja, isu-isu yang sensitif misalnya seperti sama seperti ketika menilai dosen ini tadi. Ya kalau misalnya Anda betul-betul tidak suka dengan dosen itu, tapi ya memang cara mengajarnya bagus, ya masa Anda mau kasih nilai jelek? Orang cara mengajarnya memang udah oke gitu loh, meskipun beliau mungkin berkata kasar setiap hari, mungkin ya apa boleh buat kalau memang mengajarnya bagus gitu kan, masa kita nggak ngasih nilai poin belajarnya bagus gitu ya. Jadi bersikap objektif, dalam hal ini juga menulis secara objektif ya, tidak dipengaruhi oleh emosi, tidak dipengaruhi oleh emosi kita ketika kita menulis bahasa ilmiah atau bahasa keilmuan. Nah dalam hal ini gini, contohnya salah satunya adalah ini, tingginya jumlah siswa yang tidak lulus ujian nasional saya rasa merupakan bukti bahwa kualitas pendidikan masih rendah. Saya rasa itu kan berarti perkiraan kita, opini kita. Nah dalam hal ini, dalam bahasa Indonesia keilmuan itu lebih baik langsung aja merupakan, hapus kata saya rasanya. Kenapa demikian? Supaya lebih meyakinkan, bagus, supaya lebih meyakinkan gitu bahasanya gitu. Kemudian jadi tidak memakai saya pikir dan tidak memakai saya rasanya. Saya rasa. Oke. Penting teman-teman di sini juga perhatikan, ada beberapa tulisan yang mungkin pakai kata saya begitu, tapi dalam bahasa ilmiah biasanya itu tidak pakai kata saya. Nanti kita akan lihat modelnya ya. Selanjutnya cendekia. Jadi udah otomatis ini maksudnya adalah bahasa ilmuwan, bahasa yang berpikir logis gitu ya, mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Ya dalam hal ini ya masuk akal gitu ya, logis artinya masuk akal. Kemudian ini juga mengikuti pola preposisi dan SPOK. Ada yang ingat SPOK itu apa? P-nya apa? Predikat. Bagus Heri. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau mau membuat kalimat teman-teman ikuti pola itu. Gitu ya. Kalau dalam membuat kalimat bahasa Indonesia keilmuan ikuti pola SPOK ini. Kemudian contohnya ini. Saya lanjutkan ya sampai ke poin keempat dulu. Nah ini ringkas dan padat. Yang tadi sama seperti kadangkala atau bahkan sering, ingat? Nah itu tidak ringkas ya, tidak padat juga. Jadi itu diringkas menjadi kadangkala saja atau kadang-kadang gitu ya. Baik, nah dalam hal ini pemakaian unsur bahasa di dalamnya itu perlu hemat ya. Yes, tidak boros, tidak berulang-ulang yang itu-itu aja. Gitu ya. Kemudian contohnya nilai etis tersebut di atas, ya udah mau bilang tersebut ya tersebut aja gitu ya. Kan tersebut itu udah maksudnya yang tadi yang dijelaskan tadi gitu ya. Nah, nilai etis tersebut di atasnya dihapus. Oke. Kemudian bisa saya lanjutkan? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke. Konsisten. Iya, maksudnya kalau misalnya teman-teman punya satu pemikiran, satu ide gitu, satu usulan, ya udah konsisten mengusulkan itu. Misal mau mengusulkan tidak merokok gitu kan. Jadi ya konsisten dong untuk mengusulkan tidak merokok gitu ya. Jangan memberikan contoh merokok gitu kan. Jangan misalnya menjual rokok ke teman, misalnya seperti itulah ya. Oke.
Konsisten maksudnya adalah tidak berubah-ubah, selaras. Dalam hal ini tulisan teman-teman maksudnya ya. Tulisan teman-teman perlu selaras, berurut juga bisa. Nah, bahasa merupakan pembentukan kata dan tata tulis, penggunaan ejaan dan tanda-tanda baca digunakan sesuai kaidah yang berlaku dan konsisten. Oke, saya lanjutkan ke contohnya dulu. Jadi untuk ini saya lupa tadi. Jadi untuk itu disematkan kepada kegiatannya. Untuk itu disematkan kepada kegiatan, sementara bagi itu disematkan kepada orang. Gitu teman-teman. Boleh dicatat, bagi disematkan kepada orang, untuk disematkan kepada kegiatannya. Maksudnya ditempel. Ya, objek atau subjek itu boleh teman-teman kurungkan dalam kurung orang begitu ya. Jadi misalnya bagi masyarakat Indonesia, itu kan orang-orang ya. Yang saya ingin highlight adalah ada perbedaan penggunaan kata bagi dan kata untuk. Di atas ini udah betul pakai kata bagi ya. Bagi Muslim Bosnia, bagi mereka. Nah, kemudian kedua, penggunaan kata untuk mengatasi penumpang. Jadi ada actionnya. Action apa di sini? Mengatasi penumpang yang bla 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 bla. Gitu teman-teman. Nah, maksud konsisten di sini apa, Miss? Jadi, maksud konsistennya adalah jangan pakai kata untuk di sini. Gitu. Jangan pakai kata untuk di sini juga. Pakai kata bagi pada tempatnya dan konsisten menggunakan kata bagi seperti ini, serta konsisten menggunakan kata untuk seperti ini, gitu ya. Kira-kira bisa dipahami? Ini supaya teman-teman lebih jelas saja, nanti bisa dicoba ulang kembali, di download PDF-nya, pelajari sendiri. Ketika menulis coba diulang-ulang, seperti itu ya. Saya lanjutkan ke poin terakhir, poin ke-6 dulu. Gagasan sebagai pangkal tolak. Maksudnya apa? Kalimat-kalimat bahasa Indonesia keilmuan di sini berorientasi pada kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Tahu bedanya kalimat pasif dan kalimat aktif? Jadi ada tadi contohnya di sini. Saya contohkan dulu. Sebelumnya ada di sini. Jadi ini adalah contoh kalimat pasif yang bagus. Ini adalah contoh kalimat pasif yang tidak bagus. Makanya disebabkan itu lebih bagus. Gini teman-teman. Kalimat aktif dan kalimat pasif itu saya kasih contoh seperti ini. Good, Komar. Saya stop dulu ya untuk contohnya tadi ya. Bagus teman-teman sudah sih. Saya soalnya udah mau selesai juga materi kita. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Nah ini teman-teman, di sini saya tulis sedikit akan tetapi ya di situ. Kalau teman-teman lihat, nah di situ tadi kita latihan tentang kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Dalam hal ini bahasa Indonesia keilmuan itu orientasinya banyak kepada kalimat pasif. Tapi apakah kalimat aktif itu, perhatian, apakah kalimat aktif tidak boleh kita pakai dalam bahasa Indonesia keilmuan? Jawabannya adalah boleh-boleh saja. Seperti yang misalnya saya pengalaman saya menulis dalam tulisan bahasa Inggris, malah mereka lebih banyak pakai kalimat aktif daripada kalimat pasif. Itu salah satu kesulitan saya dulu. Jadi ketika menulis bahasa Indonesia ilmiah begitu, saya banyak pakai kalimat pasif. Kemudian saya ke sana, saya tulis pakai kalimat pasif, dikomentari. Jangan kebanyakan kalimat pasif, pakai kalimat aktif, katanya seperti itu. Jadi perbedaan bahasa juga kadang-kadang ada perbedaan preferensi di situ ya. Nah, dalam hal ini bahasa Indonesia memang lebih banyak kita lihat pakai bahasa pasif ya. Contoh misal saya bilang seperti ini. Organisasi ini berdiri pada tahun 1980 misalnya. Nah, itu dirubah. Organisasi ini didirikan pada tahun 1980. Nah, itu kalau di bahasa Indonesia keilmuan lebih baik pakai yang itu. Cuman pakai kalimat aktif juga boleh.
balik ke kalimat aktif juga boleh. Ini salah satu contoh yang saya lihat begitu kan dalam tulisan jurnal Indonesia begitu, ada yang menulis mereka dianggap. Ini kalimat aktif atau pasif? Pasif. Boleh lihat di HP-nya. Ada saya share di WA. Pasif ya. Dianggap. Dianggap. Mereka dianggap. Ada kata di-nya. Oke, nah kemudian, nah sama seperti ini. Kelompok Distra ini berdiri. Nah dia di sini pakai kata berdiri. Aktif, berdiri itu aktif ya. Didirikan itu baru pasif. Oke, jadi ingat teman-teman, kata awalan kemudian awalan itu aktif, yang di itu pasif. Oke? Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.